Dan saya meminta FIFA dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita bukan negara terbelakang. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan lawan Saudi, lawan Jepang. Supporter mereka aman. Benar. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek. Nah, kan semua itu semua bangsa. Itu ya. semua. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua. Ya. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger. Dia senang, ya. Iya benar. Nah, jadi ya kita pastikan surat yang Bahrain bilang selayaknya dipindah, ya kita tanda tanya. Oke guys, tidak habis lagi ya isu yaitu Bahrain masih ngotot minta laga di tempat natural kepada FIFA guys. Sampai sekarang masih lagi tidak habis-habis lagi ya. Selagi tidak kick off mulanya pertandingan antara laga Indonesia dengan Bahrain pada 25 Maret 2025, kita lihat Bahrain tidak akan berputus asa dan akan terus menghantar surat untuk meminta dipindahkan laga antara Indonesia dan Bahrain itu di luar daripada Jakarta. Mereka sampai sekarang masih takut lagi guys ya. Sedangkan sudah kita lihat contoh-contoh yang sudah ada, kita lihat seperti Arab Saudi, contohnya seperti kita nampak Jepang ya yang datang pada kemarin ya. Selamat, supporter mereka bagus, aman saja ya. Malahan mereka senang datang ke Indonesia ini. Itu yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir. Kita tahu warga Indonesia ini orangnya santun, sopan, ya, ramah. Tetapi kalau dicurangi memang tidak kira Indonesia lah, Malaysia ke negara apa sekalipun pasti akan ngamuk guys. Itu benar apa yang dikatakan oleh Pak Erick. Oke, kita lihat next video. Gara-gara Bahrain takut main di Indonesia, supporter India soroti AFC yang pilih kasih. Sebelumnya, Bahrain mengajukan kepada AFC agar venue laga Indonesia versus Bahrain pada Maret 2025 dipindahkan dari Indonesia. Hal itu dikarenakan mereka khawatir akan keselamatan mereka setelah mendapat banyak kecaman imbas dari ketidakadilan wasit Ahmed Alkaf. Ternyata AFC malah menanggapi serius permintaan tersebut. Nah, selain masyarakat Indonesia yang protes karena merasa sikap tersebut tidak adil, fans India juga ikut angkat bicara soal ini. Hal tersebut dikarenakan klub asal India Mohun Bagan pernah mengajukan hal yang sama kepada AFC namun ditolak mentah-mentah. Mohun Bagan yang berkompetisi di Asia Champions League 2 menolak bertandang ke Iran dikarenakan situasi yang tidak aman karena ada perang. Bahkan mereka sampai dihukum kalah WO hingga dianggap gugur dalam kompetisi tersebut oleh AFC. Wajar jika banyak pihak yang protes. Alasan hanya karena ancaman di sosmed dibahas lebih lanjut, sedangkan ancaman karena perang ditolak mentah-mentah. Kalau menurut kalian, akankah permintaan Bahrain tersebut bisa dikabul oleh AFC? Oke, kita lihat di sini. Bagi saya tidak mungkin AFC akan mengabulkan permintaan Bahrain itu. Sedangkan kita lihat tadi ya, kita lihat bagaimana India yang minta dipindahkan laga ketika bertemu dengan Iraq pun tidak disetujui oleh FIFA. Apatah lagi Bahrain guys. Dia minta ditukarkan laga di tempat lain. Tetapi yang kita heran sampai sekarang Bahrain masih ngotot guys. Minta laga di tempat netral. Netral yang bagaimana lagi guys? Netral yang bagaimana yang mereka mahukan itu. Itu yang kita heran. Indonesia ini negara aman. Indonesia negara yang bukan negara perang. Indonesia tidak ada rusuhan. Tidak ada apapun. Semuanya aman. Tetapi kenapa mau pindah? Apakah takut nggak bisa bayar wasit ketika laga itu nanti. Bercanda. Oke, next. Breaking news guys, Pak Erick Thohir minta FIFA dan AFC buka mata. Indonesia adalah negara yang aman. Ya, jadi pernyataan Pak Erick Thohir ini menjawab keraguan dari tim Bahrain yang sempat kemarin mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara yang tidak aman untuk dikunjungi. Makanya Ketua Umum PSSI kita ini setelah pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi kemarin mengatakan bahwasanya fans Timnas Jepang itu senang di Indonesia. Begitu juga fans dari Arab Saudi yang terlihat senang ketika ikut nonton di GBK. Jadi pertanyaannya kenapa nih Timnas Bahrain ini takut untuk bertanding away dan main di GBK? Ya, aku sangat setuju dengan pernyataan Pak Erick Thohir yang bilang fans Jepang dan fans Arab Saudi itu senang dan merasa aman ketika menonton langsung tim kesayangannya di GBK. Karena pada kenyataannya supporter Timnas Indonesia itu terkenal welcome dan ramah. Dan pastinya cinta damai. Jadi apa yang harus ditakutkan? Atau jangan-jangan takut nggak bisa bayar wasit lagi ya untuk biar bisa menang lawan Timnas Indonesia. Sebentar.
sama kayak yang saya sebut tadi guys. Baru saja saya sebut tadi. Sama seperti yang dikatakan oleh Dana Fadila ini. Dengar dia bilang Ditakutkan. Atau jangan-jangan takut nggak bisa bayar wasit lagi ya untuk biar bisa menang melawan timnas Indonesia di GBK. Ya, apapun itu alasannya, tapi tenang guys. Yang penting FIFA udah menjelaskan bahwasanya jika timnas Bahrain tidak mau bermain di Indonesia, maka timnas Indonesia langsung menang WO dan mendapatkan otomatis 3 poin. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah timnas Bahrain tetap akan datang ke GBK? Coba tulis pendapat kalian di kolom. Oke. Kalau saya ya, kalau ditanya, saya pikir Bahrain tetap akan datang ke Indonesia. Mereka pun tidak mau WO. Kerana kita tahu mereka sekarang ini pun di kedudukan klasemen mereka agak payah ya, agak susah ya sekarang mereka ini, antara di bawah juga ya. Jadi mereka pasti akan datang walaupun mereka di dalam rasa takut datang ke Indonesia itu. Tetapi apa yang ditakutkan ya? Apa yang ditakutkan ya? Kalau kita tidak buat salah, kita tidak melakukan kesalahan, pasti kita akan disambut dengan sangat welcome oleh supporter-supporter daripada Indonesia. Ya, saya sudah datang ke Indonesia, banyak kali guys. Sudah tidak bisa dikira dengan jari ni berapa banyak kali saya datang. Bagaimana welcome-nya rakyat Indonesia. Orang yang datang ke Indonesia itu pasti akan betah, akan datang lagi. Kita lihat bule-bule, orang yang luar negeri datang daripada mana sekalipun datang ke Indonesia itu pasti mereka akan datang berulang-ulang kali. Apalagi Bahrain ni, ya Allah. Mereka ini menganggap supporter Indonesia itu sangat menakutkan ya. Bagi mereka mungkin mereka takut ya, seperti mereka anggap seperti datang ke neraka, mungkinlah begitulah ya. Tetapi kita tahu supporter Indonesia ini ramah dengan tetamu. Kita yakin mereka datang pada 25 Maret ini, mereka akan pergi datang dengan baik dan pulang dengan selamat. Itu saya yakin guys. Kita tahu memang rakyat Indonesia ini sangat baik dan sangat ramah dan sangat menyambut tetamu dengan baik sekali ya. Isu mengejutkan tentang kiper utama timnas Bahrain, Ibrahim Lutfala, yang dikabarkan mundur sebelum laga besar melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, ternyata hanyalah kabar bohong. Setelah ditelusuri, tidak ada pernyataan resmi dari Lutfala maupun Federasi Sepak Bola Bahrain terkait hal ini. Rumor ini muncul setelah keputusan FIFA menggelar laga krusial tersebut di Jakarta, yang memicu berbagai spekulasi liar di media sosial. Kepastian ini sekaligus memastikan bahwa Bahrain tetap tampil dengan kekuatan penuh. Jangan lewatkan pertandingan yang diprediksi bakal menyajikan tensi tinggi dan aksi seru di lapangan. Okey, ada yang humor ataupun rumus ya yang mengatakan iaitu penjaga gawang daripada Bahrain ini tidak mahu datang ke GBK ya. Sebenarnya itu adalah hoax saja ya. Dia akan datang ke GBK bersama dengan timnya ya, dan katanya mereka akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenar lah apabila datang ke GBK. Tetapi kita yakin ya, timnas Indonesia akan memberikan persembahan yang terbaik juga, akan memberikan kekuatan yang sebenar juga untuk melawan Bahrain di GBK itu. Karena kita tahu Indonesia mahukan 3 poin penuh ya di GBK itu. Begitu juga nanti timnas Indonesia bertemu dengan China di GBK. Kita tahu mereka mahukan poin yang penuh. Apabila bertemu Jepang itu yang kita risaukan ya. Kerana kita tahu sekarang ini kekuatan Jepang memang tidak boleh dikalahkan oleh mana-mana pun lagi tim di dalam grup C ini ya. Jadi untuk Indonesia menang di Jepang itu susah ya. Jadi itulah kita lihat timnas Indonesia akan manfaatkan benar-benar apabila bertemu dengan Australia di kandang Australia sendiri, dan kita tahu Indonesia mahu menang juga di kandang Australia, dan di GBK apalagi Indonesia mahu menang kedua-dua perlawanan ketika Bahrain dan ketika bertemu dengan China ya. Mustahil Bahrain dapat mengalahkan iaitu Indonesia di GBK guys. Ini adalah gelanggang ataupun kandang keramat untuk Indonesia GBK ini ya. Sesiapa yang datang ke sini akan diberikan layanan yang baik, tetapi pulang dengan mata yang nol. Itu sebenarnya di GBK itu ya. 5 negara yang ikutan meledek Bahrain karena tak mau tanding di Indonesia. Pertama, ada Jepang yang sudah kadung tak suka dengan kelakuan fans Bahrain yang main laser pada pemain mereka. Kedua, ada Malaysia. Mereka mengatakan Indonesia pernah mencaci Malaysia. Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Tapi mereka tetap main di GBK dan para pemainnya masih bisa pulang dengan selamat. Ketiga, ada Vietnam yang menyebut Bahrain adalah sosok bangsa penakut. Keempat, ada Korea Selatan yang menyindir Bahrain adalah anak emas karena presiden AFC asli sana. Terakhir,
Ada Irak yang sudah merasakan main 3 kali di Indonesia dalam rentang setahun terakhir. Mereka heran dengan Bahrain. Padahal selama main di Indonesia, skuad Irak merasakan sendiri keramahan supporter Indonesia. Ya. Intinya, datang dengan hormat, pulang selamat. Ya, intinya datang dengan hormat, pulang selamat. Walaupun kita tahu Indonesia sudah dicurangi oleh Bahrain di kandang mereka, tetapi kita yakin timnas Indonesia, supporter Indonesia akan menyambut dengan welcome sekali dan mereka akan pulang dengan selamat. InsyaAllah ya. Itu yang kita tahu tentang fan ataupun supporter timnas Indonesia. Memang kita lihat supporter Indonesia ini, fan timnas Indonesia ini memang barbar ya. Memang sangat fanatik ya. Tetapi mereka menghormati tetamu. Itu yang saya nampak apabila saya datang ke GBK sendiri. Saya sudah 2 kali datang ke GBK dan saya lihat sendiri bagaimana ya fan-fan Indonesia ini menyambut saya, walaupun saya ini bukan daripada Indonesia dan saya datang ke GBK itu untuk mendukung timnas Indonesia, tetapi mereka sangat welcome guys, sangat welcome dengan fan-fan daripada tim-tim lawan ya. Contoh kita lihat ketika Indonesia bertemu dengan Australia, bagaimana fan Australia di tengah-tengah fan Indonesia, mereka selamat dan malahan mereka bisa bercanda-canda lagi dengan fan timnas Indonesia ya. Dan kita lihat fan Arab Saudi. Bagaimana guys? Mereka sambil berselfie, bersuah foto ambil gambar-gambar bersama dengan fan-fan timnas Indonesia. Walaupun timnas Arab Saudi kalah ketika itu ya. Kita lihat bagaimana ya. Dan inilah kita lihat ketika Indonesia bertemu dengan Jepang. Walaupun Indonesia kalah dengan Jepang, tetapi kita lihat fan daripada timnas Indonesia tetap welcome dengan fan daripada Jepang. Mereka tidak menghujat, mereka tidak melakukan perkara yang tidak baik kepada fan timnas Jepang, walaupun ketika itu di GBK Indonesia kalah 4-0, tetapi mereka melayan baik supporter-supporter daripada Jepang. Itulah yang kita nampaknya betapa baiknya, betapa welcome-nya, betapa santun dan betapa ramahnya supporter daripada Indonesia itu. Okay, next. Inilah momen ketika BFA Bahrain secara terang-terangan mengatakan, lebih baik kami kalah 0-3 lewat WO daripada harus bertandang ke Indonesia. يتطور سنة ورا سنة ويعني طبعا Mereka juga menegaskan, jika FIFA tetap menggelar pertandingan di Jakarta, besar kemungkinan kami akan memilih WO. Pemain dan staf kami jauh lebih berharga daripada hanya mengejar 3 poin di GBK, ungkap mereka. Dan kemungkinan besar Indonesia akan mendapatkan 3 poin secara cuma-cuma atas kekalahan Bahrain yang tak ingin bertandang ke Indonesia. Inilah momen ketika Okey guys, ini adalah video lama ya saya reactionkan, dan apa yang dikatakan mereka sanggup WO itu adalah sebenarnya mungkin tidak benar lah ya. Bagi saya lah, mereka akan datang juga ke GBK kerana kita tahu sekarang poin mereka pun 6 poin. Sama dengan poin Indonesia. Mereka pasti akan datang juga ke Indonesia. Apapun, bagaimanapun mereka tetap akan datang ya. Tetapi kalau mereka mahu WO, apa salahnya? Dialu-alukan, work out aja. Saya pun senang, kita pun senang dapat 3 poin yang gratis. Tidak perlu keluar peluh, tidak perlu mau ada kartu kuning, ada apa-apa injury ya. Dapat gratis 3 poin. Apa salahnya? Bagaimana pandangan teman-teman? Okey guys, tidak habis lagi guys. Yang mana kita lihat sampai sekarang Bahrain masih ngotot lagi ya, minta dipindahkan laganya di tempat yang natural. Jadi isu terkait laga Bahrain versus Indonesia pada 25 Maret 2025 terus memanas guys. Dan hingga kini Bahrain dikabarkan terus mendesak FIFA agar pertandingan tersebut dipindahkan ke lokasi netral di luar Jakarta katanya. Dan permintaan ini tentu mengundang tanda tanya besar, terutamanya kerana Indonesia jelas bukan negara konflik ataupun zona yang perang yang membahayakan keamanan. Tidak ada langsung guys ya. Jadi kenapa harus dipindahkan tempatnya? Jadi seperti yang kita tahu, FIFA memiliki aturan ketat soal pemindahan lokasi pertandingan kecuali ada alasan darurat seperti kita lihat, iaitu peperangan ataupun permintaan seperti ini hampir mustahil disetujui oleh FIFA ya. Jadi lagi pula, siapa yang meragukan keamanan Indonesia? Siapa guys? Negara kita dikenal aman, iaitu negara Indonesia ini dikenal aman dan stabil. Jauh dari ancaman yang membuat pertandingan harus digelar di tempat lain. Namun di media sosial, memang kita nampak banyak netizen dan supporter Indonesia yang mulai geram. Mereka menganggap alasan Bahrain ini tidak masuk akal dan terkesan paranoid. Bahkan banyak yang berpendapat
kalau memang takut datang ke GBK ataupun Gelora Bung Karno guys, ya mendingan Bahrain walk out aja ataupun WO ya. Itu yang kita dengar daripada supporter-supporter ataupun fan-fan daripada timnas Indonesia. Jadi guys, kita lihat Indonesia sebagai tuan rumah yang baik. Itu yang saya bisa katakan ya. Meskipun banyak yang menyarankan Bahrain WO, tampaknya skenario itu kecil kemungkinannya terjadi kerana kita tahu Bahrain kemungkinan besar tetap akan datang ke Jakarta meski dengan serangkaian alasan dramatis. Ada juga dramatis guys ya. Jadi supporter Indonesia pun yakin bahawa pemain dan official Bahrain akan aman selama berada di Jakarta. Ya, pasti aman guys. Kita lihat bagaimana Jepang, bagaimana Australia, bagaimana Arab Saudi, semuanya aman, supporter mereka pun aman dan senang ya. Jadi seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia terkenal ramah dan menghormati tamu. Jadi warga Indonesia faham betul bahawa menjamu tamu dengan baik adalah kebanggaan. Bayangkan ya, kebanggaan guys. Lagi pula melakukan tindakan yang memalukan nama bangsa bukanlah karakter sejati masyarakat Indonesia. Kerana kita tahu orang Indonesia ini orang yang ramah, sopan dan sangat menghormati tetamu. Jadi guys, bagaimana sebagai kita ini fokus untuk dukungan timnas Indonesia? Jadi di mana pun laga berlangsung, sebagai supporter sejati timnas Indonesia, tugas kita adalah memberikan dukungan penuh kepada tim Garuda. Dan pertandingan melawan Bahrain ini akan menjadi momen penting iaitu bagi Indonesia untuk mendapatkan poin penuh dalam ajang kualifikasi ini nanti guys. Jadi kita tahu dengan Bahrain, dengan China, Indonesia mahukan 6 poin. Itu yang dimaukan. Jadi kita juga harus fokus guys mempersiapkan laga besar lainnya melawan China pada bulan Juni mendatang. Yang juga akan digelar di GBK, bermain di kandang sendiri adalah kesempatan yang emas yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin guys untuk meraih iaitu 3 poin China, 3 poin Bahrain. Jadi 6 poin. Jadi harapan untuk timnas guys, sebagai supporter mari kita tunjukkan dukungan terbaik kita iaitu baik di stadion maupun di rumah. Harapan besar ada di pundak timnas Indonesia untuk mengamankan poin penuh melawan Bahrain dan China. Dengan semangat dan kerja keras kita guys dan kerja keras timnas Indonesia, kita percaya Garuda bisa terbang tinggi dan membuat kita bangga melihat mereka terbang yang sangat megah dengan sayapnya guys. Ayo Garuda buktikan Indonesia layak dihormati di lapangan hijau iaitu di GBK nanti. Jadi bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.